Lampu neon kantor lantai 22 berpendar dingin, memantulkan bayangan orang-orang yang sibuk berjalan tanpa benar-benar melihat satu sama lain. Di sudut ruangan paling belakang, di antara lemari arsip dan mesin fotokopi tua, duduk seorang gadis bernama Lin Xiaoyu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang sudah sedikit pudar. Rambutnya diikat rapi, wajahnya bersih tanpa riasan. Di kantor itu, Lin Xiaoyu seperti udara, ada, tapi tidak pernah dianggap penting. Setiap pagi, ia datang paling awal, menyapu meja, menyalakan komputer, menyiapkan dokumen. Setiap malam, ia pulang paling akhir, seringkali setelah satpam mengingatkannya bahwa gedung akan dikunci. Namun semua kerja keras itu seolah tak pernah tercatat. Xiaoyu, kopi untuk rapat jam 9 mana? Suara tajam Zhao Lili terdengar dari tengah ruangan. Lin Xiaoyu segera berdiri. Maaf, aku pikir Wang Meifen yang berani membantah? Zhao Lili memotong dengan tawa mengejek. Kalau disuruh, ya kerjakan. Jangan banyak alasan. Beberapa rekan tertawa kecil. Tidak ada yang membela. Tidak pernah ada. Zhao Lili adalah kebalikan Lin Xiaoyu. Modis, percaya diri, pandai bicara, dan sangat licik. Ia tahu bagaimana menjilat atasan dan menginjak bawahan. Dan Lin Xiaoyu adalah sasaran empuknya. Dalam rapat siang itu, Lin Xiaoyu duduk paling ujung. Proposal yang ia kerjakan selama 3 minggu penuh ditampilkan di layar. Namun nama yang disebut bukan miliknya. Seperti yang saya susun, Zhao Lili berkata manis, strategi ini akan meningkatkan efisiensi tim hingga 20%. Lin Xiaoyu menunduk, jari-jarinya gemetar. Itu idenya. Setiap grafik, setiap kalimat, ia hafal luar kepala. Tapi jika ia membuka mulut sekarang, yang akan terjadi hanyalah ejekan. Dan benar saja. Bukankah itu kerjaan Xiaoyu? Seseorang berbisik, cukup keras untuk didengar. Zhao Lili menoleh dengan senyum dingin. Dia hanya membantu input data. Ide tetap dari saya. Semua mata tertuju pada Lin Xiaoyu. Tatapan meremehkan. Tatapan seolah berkata, kau tak layak. Manajer Chen Guowei berdeham. Lin Xiaoyu, lain kali bantu lebih aktif. Jangan hanya numpang nama. Kalimat itu seperti pisau tumpul yang menekan dada. Lin Xiaoyu mengangguk pelan. Baik, Pak. Sore harinya, kesalahan fatal terjadi. Data klien penting hilang dari server. Panik melanda ruangan. Zhao Lili langsung berdiri. Ini pasti karena Lin Xiaoyu, serunya lantang. Tadi pagi dia yang terakhir menyentuh file itu. Lin Xiaoyu terkejut. Tidak, aku sudah menyimpannya sesuai prosedur. Tapi hanya kamu yang punya akses cadangan. Wang Meifen menimpali cepat, seolah sudah berlatih sebelumnya. Tak ada penyelidikan, tak ada pembelaan. Chen Guowei menatap Lin Xiaoyu dengan jijik. Kau tahu berapa kerugian perusahaan karena ini? Air mata menggenang di mata Lin Xiaoyu. Ia ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa ia dijebak. Tapi suaranya tenggelam di antara tuduhan dan cemoohan. Malam itu, saat semua orang pulang, Lin Xiaoyu masih duduk di mejanya. Ia mencoba memulihkan data, satu persatu, dengan mata merah dan tangan gemetar. Di luar jendela, kota berkilau, tapi tak satu pun cahaya itu miliknya. Di kantor yang penuh orang, Lin Xiaoyu benar-benar sendirian. Tak ada yang tahu, atau peduli, bahwa gadis yang mereka injak hari ini, suatu hari akan kembali. Dan saat itu tiba, tak satu pun dari mereka akan bisa bersembunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kantor telah sunyi, lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya kekuningan yang membuat bayangan di lorong terlihat panjang dan menyeramkan. Hanya satu meja yang masih menyala, meja Lin Xiaoyu. Gudang arsip lantai bawah masih berantakan, pesan suara Chen Guowei terngiang di ponselnya. Besok pagi klien datang, bereskan malam ini. Tidak ada kata tolong, tidak ada pilihan. Lin Xiaoyu menggigit bibirnya, mengenakan jaket tipis, lalu turun ke gudang sendirian. Gudang itu jarang digunakan,
lembab, berdebu, dan penerangannya buruk. Tangga besi sempit menghubungkan rak-rak tinggi berisi dokumen lama. Ia menaiki tangga sambil membawa boks berat. Tangannya sudah gemetar karena kelelahan. Sejak pagi, ia belum makan apapun. Sedikit lagi, gumamnya, berusaha menyemangati diri sendiri. Saat ia meraih rak paling atas, kakinya terpeleset. Tangga berderit keras. Dalam sepersekian detik, dunia terasa berputar. Brak! Tubuhnya jatuh menghantam lantai gudang. Rasa sakit menyambar hebat dari punggung hingga kepala. Napasnya tercekat. Kotak-kotak arsip berserakan, menimpa kakinya. Lin Xiaoyu mencoba bergerak, tapi tubuhnya tak mau menuruti perintah. Tolong! Suaranya keluar lirih, hampir tak terdengar. Gudang itu terlalu jauh dari kantor utama. Dinding tebal meredam suara. Tak ada yang mendengar jeritannya. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Layarnya retak saat terjatuh bersamanya. Ia menekan nama Chen Guowei. Tidak diangkat. Zhao Lili. Tidak diangkat. Wang Meifen. Panggilan langsung terputus. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, menetes ke lantai dingin. Pandangannya kabur. Setiap tarikan napas terasa semakin berat. Kenapa? Selalu aku, bisiknya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia teringat ibunya di kampung, yang selalu berkata agar ia bertahan demi masa depan. Terlintas pula semua malam lembur, semua hinaan yang ia telan tanpa melawan. Ia hanya ingin diakui. Sedikit saja, langkah kaki terdengar dari luar gudang. Hati Lin Xiaoyu bergetar. Tolong! Ia mencoba berteriak. Pintu gudang terbuka. Cahaya masuk sesaat. Siluet seseorang berdiri di ambang pintu. Namun pintu itu segera tertutup kembali. Keesokan paginya, kabar tersebar singkat dan dingin. Lin Xiaoyu mengalami kecelakaan karena kecerobohan pribadi. Chen Guowei menandatangani laporan tanpa ragu. Gudang tidak diperiksa. Rekaman kamera dinonaktifkan malam itu. Zhao Lili bahkan berkomentar sambil menyeruput kopi. Untung saja bukan jam kerja resmi. Kalau tidak, repot. Tak ada bunga. Tak ada permintaan maaf. Di rumah sakit yang sunyi, monitor berbunyi panjang. Lin Xiaoyu terbaring pucat, dengan wajah yang akhirnya tenang. Air mata terakhirnya jatuh diam-diam, menyisakan penyesalan yang tak sempat terucap. Tak ada yang tahu bahwa kejatuhan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kelahiran kembali. Gelap. Namun kali ini, gelap itu tidak dingin. Ada aroma lembut, wangi bunga segar dan kain mahal. Lin Xiaoyu merasa tubuhnya ringan, seolah mengambang di antara tidur dan sadar. Perlahan, kesadarannya kembali, bersama denyut jantung yang stabil dan hangat. Ia membuka mata. Langit-langit putih tinggi dengan ukiran halus menyambut pandangannya. Lampu kristal menggantung megah, memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Spray yang menyentuh kulitnya halus dan dingin, berbeda jauh dari ranjang sempit kosannya yang lama. Ini, di mana? Suaranya terdengar. Namun suara itu bukan miliknya. Lebih jernih, lebih tegas. Lin Xiaoyu terkejut, segera duduk. Rambut panjang hitam terurai di bahunya, berkilau terkena cahaya. Ia menatap tangannya, jari-jari ramping, kulit putih mulus tanpa bekas kapalan lembur. Jantungnya berdegup kencang. Sebuah cermin besar berdiri di seberang tempat tidur. Dengan langkah ragu, ia turun dan berdiri di depannya. Refleksi yang menatap balik bukan Lin Xiaoyu. Wajah itu cantik dengan cara yang dingin dan anggun. Mata tajam seperti menyimpan rahasia. Bibir merah muda alami, tulang wajah tegas. Jelas wajah seseorang yang terbiasa memerintah, bukan dipermalukan. "Siapa? Aku?" bisiknya. Rasa sakit tiba-tiba menyerbu kepalanya. Fragmen kenangan asing mengalir deras. Ruang perjamuan mewah, pria-pria berjas berdiskusi, kilatan kamera, pelajaran bisnis di luar negeri, tatapan kagum dan iri. Nama itu muncul jelas di benaknya. Shen Yuran, putri kedua keluarga Shen. Konglomerat ternama, pewaris saham besar, lulusan universitas elit luar negeri.
Seorang wanita yang tak pernah kekurangan apapun, kecuali kebebasan. Lin Xiaoyu terjatuh berlutut. Napasnya terengah. Ingatan lain ikut bangkit. Gudang gelap, lantai dingin, darah, pintu yang tertutup. Air mata mengalir tanpa suara. Aku mati, bisiknya. Namun tubuh ini hidup. Kuat, sehat, bahkan dipenuhi kekuasaan. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang wanita parubaya masuk dengan ekspresi lega. Nona Yuran, akhirnya Anda sadar. Ia membeku. Nona Shen sempat pingsan karena kelelahan. Lanjut wanita itu. Dokter bilang stres menjelang pertunangan terlalu berat. Pertunangan, kata itu menggema. Ingatan Shen Yuran menunjukkan seorang pria, dingin, berwibawa, berdiri di puncak kekuasaan bisnis. Pernikahan politik, aliansi, bukan cinta. Lin Xiaoyu atau kini Shen Yuran mengepal tangannya. Kehidupan lamanya diinjak, diabaikan, dibuang begitu saja. Kehidupan baru ini memberinya segalanya. Kecantikan, status, kekuatan, dan kesempatan. Ia menatap cermin sekali lagi. Mata yang menatap balik tak lagi polos. Ada kedalaman baru di sana. Luka, kemarahan, dan tekad yang membeku. Lin Xiaoyu sudah mati, gumamnya pelan. Kalau begitu, bibirnya melengkung tipis, nyaris seperti senyum. Biarkan Shen Yuran yang hidup menggantikannya. Di luar jendela, matahari pagi bersinar terang. Dan di suatu sudut kota, mereka yang pernah menertawakannya belum tahu bahwa gadis yang mereka injak kini telah terlahir kembali. Sebagai badai yang akan menghancurkan segalanya. 3 hari setelah terbangun sebagai Shen Yuran, ia berdiri di balkon lantai tertinggi rumah keluarga Shen. Kota terbentang di bawah sana, gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, dunia yang bergerak tanpa menunggu siapapun. Angin pagi menyapu rambut panjangnya, dingin namun menyegarkan. Di kehidupan lamanya, Lin Xiaoyu tidak pernah melihat kota dari ketinggian seperti ini. Ia selalu berada di bawah. Di pojok ruangan, di sudut rapat, di posisi paling mudah diinjak. Shen Yuran menutup mata. Bayangan gudang itu kembali muncul. Lantai dingin, darah di pelipis, pintu yang tertutup perlahan. Wajah Zhao Lili terlintas, senyum mengejeknya. Nada suara Chen Guowei yang datar saat menyalahkannya tanpa bukti. Dada Shen Yuran naik turun. Namun kali ini, tidak ada air mata. Ia membuka mata, dan tatapannya berubah. Tajam, dingin, seperti es yang telah membeku terlalu lama. Lin Xiaoyu sudah mati, ucapnya pelan, seolah mengumumkan pada dunia. Gadis lemah itu tidak akan pernah kembali. Ruang rapat keluarga Shen dipenuhi aura kekuasaan. Meja panjang dari kayu gelap mengilap, layar besar menampilkan grafik saham dan laporan proyek. Beberapa eksekutif senior duduk tegak, menunggu. Mereka terkejut ketika Shen Yuran masuk. Biasanya, wanita itu dikenal elegan namun menjauh dari urusan inti bisnis. Ia hadir di perjamuan, bukan di ruang keputusan. Namun hari ini, langkahnya mantap. Setelan hitam sederhana membingkai tubuhnya dengan sempurna. Tidak ada riasan berlebihan, hanya kepercayaan diri yang menekan ruangan. Mulai rapat, katanya singkat. Beberapa orang saling bertukar pandang. Shen Yuran duduk di kursi utama. Selama 2 jam berikutnya, ruangan itu sunyi. Shen Yuran berbicara dengan data, bukan emosi. Ia mengoreksi laporan yang selama ini lolos tanpa kritik. Menunjukkan celah kerugian yang bahkan para direktur senior abaikan. Menyebut angka dengan presisi mematikan. Proyek luar negeri ini, katanya sambil menunjuk layar, keuntungannya tampak tinggi, tapi arus kasnya bocor di 3 titik. Jika dibiarkan, 6 bulan lagi kita akan menutup kerugian, bukan meraih laba. Tak satu pun membantah. Di sudut ruangan, Shen Haoran, kakak angkatnya, menatapnya lama. Ada keterkejutan yang tak disembunyikan. Setelah rapat usai, ia menghentikan Shen Yuran di lorong. Kau berubah, katanya pelan. Shen Yuran menoleh. Orang yang hampir mati biasanya memang berubah. Shen Haoran terdiam.
Untuk pertama kalinya, ia melihat adiknya bukan sebagai beban keluarga, melainkan ancaman yang menjanjikan. Malam-malam berikutnya, Shen Yuran belajar tanpa henti. Ia mempelajari struktur perusahaan keluarga Shen, anak-anak perusahaan, relasi politik, dan bisnis. Ia membaca kontrak, laporan hukum, dan sejarah konflik internal. Ia belajar bagaimana kekuasaan bekerja, tidak dengan teriakan, tapi dengan kendali. Setiap kali rasa lelah datang, ia mengingat wajah Lin Xiaoyu yang tertunduk di sudut kantor. Rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Sebulan kemudian, sebuah proposal besar masuk ke meja Shen Yuran. Proyek restrukturisasi internal untuk sebuah perusahaan menengah yang sedang bermasalah. Nama perusahaan itu membuat jantungnya berdetak lebih lambat. Perusahaan tempat Lin Xiaoyu dulu bekerja. Takdir memang memiliki selera humor yang kejam. Shen Yuran tersenyum tipis. "Aku yang akan menangani ini," katanya pada dewan. Tidak ada yang berani menolak. Hari pertama Shen Yuran menginjakkan kaki di gedung itu sebagai konsultan. Hujan turun tipis. Gedungnya tampak sama, abu-abu, dingin, dan penuh kenangan pahit. Ia melangkah masuk dengan sepatu hak tinggi, suara ketukannya menggema di lantai marmer. Resepsionis langsung berdiri. "Selamat pagi, Nona Shen." Zhao Lili yang sedang berbincang di dekat lift menoleh. Mata Zhao Lili membelalak sesaat, lalu berubah menjadi kagum bercampur iri. Wanita cantik, berkelas, jelas dari dunia yang lebih tinggi. "Siapa dia?" bisik Zhao Lili pada Wang Meifen. "Konsultan dari keluarga Shen," jawab Wang Meifen cepat. "Katanya proyek ini bernilai besar." Shen Yuran mendengar semuanya. Ia berjalan melewati mereka tanpa melirik, seolah mereka hanyalah furnitur. Rapat pertama dimulai. Chen Guowei duduk di ujung meja, wajahnya penuh senyum palsu. Merupakan kehormatan besar bekerja dengan Nona Shen. Shen Yuran membuka mapnya perlahan. Ia mengangkat pandangan. Tatapan mereka bertemu. Chen Guowei merasakan sesuatu yang aneh, seperti ditelanjangi. Mata wanita itu terlalu tenang, terlalu tajam. "Kita tidak di sini untuk basa-basi," kata Shen Yuran dingin. "Saya ingin laporan internal 10 bulan terakhir." Tanpa sensor. Ruangan langsung tegang. Zhao Lili tersenyum menjilat. "Tentu, Nona Shen. Kami akan bekerja sama sepenuhnya." Shen Yuran menoleh padanya. Bibirnya melengkung tipis. "Bagus," katanya. "Karena saya sangat menghargai kejujuran." Senyum Zhao Lili sedikit membeku. Sepanjang rapat, Shen Yuran mengajukan pertanyaan yang menusuk tepat ke inti masalah. Kesalahan yang dulu ditimpakan pada Lin Xiaoyu satu persatu muncul ke permukaan, kini dengan bukti. Ia mencatat segalanya, tanpa emosi, tanpa ampun. Saat rapat berakhir, Shen Yuran berdiri. "Mulai besok, saya ingin satu orang liaison dari staf administrasi lama. Seseorang yang mengenal sistem dengan detail." Chen Guowei mengangguk cepat. "Kami akan pilihkan yang terbaik." Shen Yuran menatapnya lama. "Pilih yang paling sering kalian salahkan," katanya tenang. "Biasanya, orang seperti itu tahu paling banyak." Ruangan sunyi. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa setiap langkah Shen Yuran hari itu bukan kebetulan. Ia tidak datang untuk memperbaiki perusahaan. Ia datang untuk mengadili. Dan gadis lemah yang dulu mereka injak, kini berdiri tepat di atas mereka, menggenggam kekuasaan yang akan menghancurkan satu persatu topeng mereka. Zhao Lili tidak pernah takut pada wanita lain. Sejak pertama masuk kantor, ia selalu percaya satu hal. Selama ia tahu cara tersenyum, menjilat, dan menyalahkan orang lain, posisinya akan aman. Dan selama bertahun-tahun, keyakinan itu terbukti benar. Namun sejak Shen Yuran muncul, ada sesuatu yang terasa salah. Wanita itu terlalu tenang. Pagi itu, Zhao Lili berdiri di depan cermin toilet kantor, membetulkan lipstik dengan hati-hati. Ia mengenakan gaun kerja baru, warna pastel lembut, tipe yang disukai pria berkuasa. Ia menarik napas, memasang senyum terbaiknya, lalu melangkah menuju ruang konsultan.
Selamat pagi, Nona Shen. Suaranya manis, penuh hormat. Shen Yuran sedang menelusuri tablet di mejanya. Ia tidak langsung menoleh. 5 detik, 10 detik. Cukup lama untuk membuat Zhao Lili merasa tidak terlihat. Pagi, jawab Shen Yuran akhirnya. Data. Ada keperluan? Zhao Lili tersenyum lebih lebar. Saya hanya ingin memastikan kebutuhan Nona Shen terpenuhi. Kalau ada data tambahan atau bantuan administratif, saya bisa mengaturnya. Shen Yuran mengangkat pandangan. Tatapan itu membuat jantung Zhao Lili berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Mata Shen Yuran terlalu jernih, seolah bisa menembus lapisan kepura-puraan yang selama ini menjadi pelindung Zhao Lili. Kau yang menangani arsip proyek lama, bukan? Tanya Shen Yuran. Benar, jawab Zhao Lili cepat. Sejak dulu, pikir Shen Yuran. Sejak dulu kau mencuri. Sejak dulu kau menindas. Sejak dulu kau menyembunyikan kebenaran di balik senyum palsu. Bagus, kata Shen Yuran sambil tersenyum tipis. Aku suka orang berpengalaman. Zhao Lili merasa lega. Ia mengira telah berhasil. Ia tidak tahu bahwa senyum di hadapannya adalah pisau pertama. Hari itu, Shen Yuran memulai audit internal kecil. Tidak resmi, tidak diumumkan. Ia hanya meminta satu hal sederhana, salinan email lama, catatan revisi dokumen, dan log akses server dalam 2 tahun terakhir. Permintaan itu terdengar teknis dan membosankan. Tak satu pun rekan kantor menyadari bahayanya. Zhao Lili bahkan membantu dengan penuh semangat. Waktu itu memang kacau, katanya sambil tertawa kecil di ruang rapat kecil. Banyak staf kurang teliti. Untung sekarang sudah lebih tertata. Shen Yuran mengangguk pelan, jarinya menelusuri layar. Kurang teliti, ulangnya lembut. Ya, Zhao Lili mengangguk. Terutama staf lama. Ada yang sering salah input, salah simpan file. Lin Xiaoyu. Shen Yuran memotong, seolah menyebut nama biasa. Ruangan mendadak hening. Zhao Lili tersenyum kaku. Ah ya, dia. Nada suaranya ringan, tapi ada sesuatu yang bergetar di bawahnya. Dia memang kurang kompeten, lanjut Zhao Lili cepat. Kami sudah berusaha membimbingnya. Shen Yuran menatap layar, lalu menggeser tablet itu ke tengah meja. Menarik, katanya. Di layar terpampang jejak revisi dokumen. Nama Zhao Lili muncul berkali-kali, menggantikan nama Lin Xiaoyu pada file proposal yang sama. Tanggalnya jelas, waktunya jelas. Senyum Zhao Lili membeku. Oh, itu, ia tertawa kecil. Mungkin sistemnya salah mencatat. Shen Yuran mengangkat alis. Sistem perusahaan Shen jarang salah. Nada suaranya tetap tenang, bahkan ramah. Justru itulah yang membuat suasana mencekam. Kabar mulai menyebar. Shen Yuran tidak marah, tidak membentak, tidak memecat siapapun. Ia hanya bertanya, dan setiap pertanyaan seperti pisau kecil, pelan, tepat, dan meninggalkan luka yang tidak langsung berdarah. Wang Meifen mulai gelisah ketika dipanggil ke ruang konsultan. Kau ingat insiden data klien yang hilang? Tanya Shen Yuran santai. Wang Meifen mengangguk cepat. Ya, tentu. Siapa yang pertama kali melaporkan kesalahan itu? Wang Meifen membuka mulut, lalu ragu. Shen Yuran tersenyum tipis. Tenang, aku hanya ingin kronologi. Tidak ada yang salah dengan kejujuran. Kata kejujuran itu terdengar seperti ancaman. Chen Guowei mulai merasakan tekanan. Laporan-laporan lama yang dulu ia tanda tangani tanpa membaca kini kembali ke mejanya, lengkap dengan catatan merah Shen Yuran. Setiap catatan singkat, tapi menusuk. Tidak ada investigasi lanjutan. Keputusan sepihak. Tanggung jawab pimpinan diabaikan. Ia tidur tidak nyenyak selama beberapa malam. Sementara itu, Zhao Lili mulai panik. Ia mencoba mendekati Shen Yuran lebih sering. Mengirim kopi, menawarkan makan siang, bahkan membocorkan gosip internal. Ada staf yang iri pada Nona Shen, katanya suatu sore. Kalau perlu, saya bisa membantu membersihkan mereka. Shen Yuran menatapnya lama. Kau sangat bersemangat, katanya lembut.
Zhao Lili tersenyum, meski keringat mulai muncul di pelipisnya. Aku hanya setia pada orang yang tepat. Shen Yuran tersenyum balik. Bagus, katanya. Karena orang yang tidak setia biasanya paling takut saat kebenaran muncul. Zhao Lili tertawa gugup, tak mengerti maksudnya. Padahal di balik mata Shen Yuran, ingatan Lin Xiaoyu berdiri jelas, menunduk, gemetar, dipaksa menanggung dosa orang lain. Hari Jumat sore, Shen Yuran mengadakan rapat kecil. Tidak semua diundang, hanya staf inti lama. Zhao Lili duduk paling depan, berusaha terlihat percaya diri. Shen Yuran berdiri, menyalakan layar. Ini bukan rapat evaluasi, katanya tenang. Ini hanya klarifikasi. Slide demi slide muncul. Email, log server, rekaman waktu. Tidak ada tuduhan, hanya fakta. Wajah-wajah mulai pucat. Zhao Lili merasa tenggorokannya kering. Ia baru menyadari, setiap senyum Shen Yuran selama ini bukan tanda kelembutan, melainkan kesabaran seorang algojo. Saat rapat selesai, Shen Yuran menutup tablet. Kalian tidak perlu khawatir, katanya sambil tersenyum kecil. Aku belum memutuskan apapun. Kalimat itu justru membuat mereka semakin ketakutan. Karena mereka tahu, pisau itu sudah ada di tangan Shen Yuran. Dan ia hanya sedang memilih siapa yang akan merasakannya terlebih dahulu. Hari itu, langit di luar gedung kantor tampak mendung, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalamnya. Sejak pagi, suasana kantor tidak seperti biasa. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Tidak ada yang tertawa terlalu keras. Bahkan Zhao Lili, yang biasanya paling berisik, hanya duduk di mejanya, mengetuk-ngetukkan kuku dengan gelisah. Shen Yuran belum datang, dan justru karena itulah ketegangan semakin mencekik. Kejatuhan dimulai dari Wang Meifen. Ia dipanggil ke ruang rapat kecil di lantai atas, tempat Shen Yuran biasanya bekerja sendirian. Begitu pintu tertutup, Wang Meifen langsung tersenyum canggung. Nona Shen, kalau soal laporan keuangan. Duduk, potong Shen Yuran tenang. Nada suaranya tidak tinggi, tapi membuat Wang Meifen menelan ludah dan segera duduk. Shen Yuran menyalakan layar. Tidak ada pengantar. Tidak ada basa-basi. Grafik arus dana muncul. Dana pelatihan karyawan, ujar Shen Yuran perlahan. Seharusnya digunakan untuk program internal. Tapi selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana ke rekening pribadi. Wang Meifen membelalak. Itu tidak benar. Shen Yuran menggeser layar. Nomor rekening, nama lengkap, tanggal transfer. Wajah Wang Meifen memucat drastis. Aku tidak tertarik mendengar alasan, kata Shen Yuran dingin. Aku hanya ingin tahu, kau mau mengaku sendiri, atau menunggu audit eksternal. Lutut Wang Meifen melemas. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Keluarga Shen tidak bermain-main. Sore itu juga, Wang Meifen dibawa keluar gedung oleh tim internal compliance. Tanpa teriakan, tanpa drama, tapi cukup untuk membuat seluruh kantor melihat. Meja kerjanya dikosongkan. Namanya dihapus dari sistem. Seseorang berbisik pelan, katanya, dana pelatihan. Yang lain menunduk, pura-pura sibuk. Berita itu belum reda ketika Chen Guowei dipanggil ke kantor pusat. Ia datang dengan jas rapi dan senyum profesional, tapi tangan di balik sakunya bergetar. Ia sudah lama merasakan, Shen Yuran tidak hanya melihat permukaan. Di ruang rapat besar, beberapa perwakilan dari kantor pusat telah menunggu. Shen Yuran duduk di sisi, bukan sebagai penuduh, melainkan sebagai saksi. Audit dibuka. Keputusan sepihak. Penutupan insiden kerja. Penghapusan laporan kecelakaan. Penonaktifan kamera gudang. Satu persatu ditampilkan. Kami ingin klarifikasi, ujar salah satu auditor. Chen Guowei membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada klarifikasi yang cukup. Hari itu, ia keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat. Statusnya diturunkan sementara. Investigasi resmi dimulai. Saat lift tertutup, ia memukul dinding dengan frustasi. Ia akhirnya sadar.
Kesalahan terbesarnya bukan menyalahkan Lin Xiaoyu. Kesalahan terbesarnya adalah mengira gadis lemah itu tidak akan pernah kembali. Dan akhirnya, giliran Zhao Lili. Rapat umum diadakan Jumat pagi. Semua staf diwajibkan hadir. Zhao Lili duduk di barisan depan. Ia sudah mengganti gaya berpakaian, lebih sederhana, lebih aman. Senyum tipis masih ia pakai, meski matanya gelisah. Shen Yuran berdiri di depan. Hari ini, ia tidak membawa tablet, hanya map tipis. Aku ingin membahas masalah integritas kerja, katanya. Suaranya tenang, menggema jelas. Perusahaan ini telah lama bergantung pada laporan internal. Tapi laporan hanya berarti jika orang-orang yang menyusunnya jujur. Slide pertama muncul. Proposal lama. Nama Zhao Lili tercantum sebagai penanggung jawab. Shen Yuran menoleh sedikit. Kau menyusun ini? Zhao Lili berdiri cepat. Tentu, Nona Shen. Saya. Slide berganti. Versi awal proposal. Nama Lin Xiaoyu muncul sebagai penulis. Tanggal lebih lama. Waktu lebih awal. Ruangan bergemuruh pelan. Zhao Lili membeku. Aku menemukan beberapa versi, lanjut Shen Yuran. Menariknya, revisi terakhir selalu menghapus satu nama. Zhao Lili tertawa kecil. Mungkin kesalahan administrasi. Kau tahu, Shen Yuran memotong, aku sangat menghargai konsistensi. Slide berikutnya muncul. Email internal. Instruksi langsung dari Zhao Lili. Ganti nama penulis. Jangan sebut Xiaoyu. Senyum Zhao Lili runtuh seketika. Wajahnya memucat, bibirnya gemetar. Ia melihat ke sekeliling. Tak ada satupun tatapan yang membantunya. Semua orang menunduk, menjauh, seolah takut terseret. Shen Yuran menutup map. Aku tidak akan langsung memecatmu, katanya tenang. Tapi mulai hari ini, kau dicopot dari semua proyek inti. Suara napas tertahan terdengar di ruangan. Dan satu hal lagi, Shen Yuran menambahkan, menatap Zhao Lili lurus-lurus. Kau tidak cocok memimpin siapapun. Itu lebih kejam daripada pemecatan. Zhao Lili berdiri kaku, matanya memerah. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, ia tidak punya siapapun untuk disalahkan. Tepuk tangan tidak terdengar. Hanya keheningan panjang yang memalukan. Sore itu, Zhao Lili mengurung diri di toilet. Ia menatap cermin, wajah yang dulu penuh percaya diri kini retak. Ia tiba-tiba teringat seseorang. Lin Xiaoyu, gadis pendiam yang selalu menunduk. Dada Zhao Lili bergetar. Tidak mungkin, bisiknya. Namun di dalam hatinya, sebuah ketakutan mulai tumbuh. Sementara itu, Shen Yuran berdiri di dekat jendela ruang konsultan. Ia tidak tersenyum. Ia tidak puas. Karena ini baru permulaan. Keadilan belum selesai ditegakkan. Dan luka Lin Xiaoyu belum sepenuhnya terbalas. Kejatuhan para pembuli hanyalah bab awal. Dari penyesalan yang akan mereka tanggung. Seumur hidup, ruang rapat utama penuh. Terlalu penuh. Hari itu, tidak ada yang berani absen. Nama Shen Yuran sudah cukup menjadi perintah mutlak. Bahkan mereka yang sedang cuti pun kembali. Tidak ada yang tahu apa isi rapat ini. Hanya undangan singkat dengan satu kalimat. Klarifikasi akhir terkait restrukturisasi dan tanggung jawab personal. Tidak ada yang bodoh. Ini bukan rapat biasa. Zhao Lili duduk di barisan tengah. Tangannya dingin. Sejak pagi, dadanya terasa sesak. Ia sudah kehilangan jabatan, pengaruh, dan perlindungan. Tapi hari ini, instingnya menjerit bahwa sesuatu yang lebih buruk akan datang. Chen Guowei duduk tak jauh darinya. Rambutnya tampak lebih abu-abu dari biasanya. Matanya cekung. Investigasi belum selesai, tapi reputasinya sudah hancur. Kursi di depan kosong. Semua mata tertuju ke pintu. Saat pintu terbuka, ruangan langsung sunyi. Shen Yuran masuk. Hari ini, ia tidak mengenakan setelan hitam formal. Ia memilih gaun sederhana berwarna pucat. Rambutnya diikat rendah. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk hari penghakiman. Ia berdiri di depan, tidak langsung berbicara. Keheningan itu menekan.
Beberapa orang menelan ludah. Yang lain menunduk, seolah berharap tidak terlihat. Shen Yuran akhirnya mengangkat kepala. Aku ingin bertanya sesuatu, katanya pelan. Suaranya tidak keras. Justru karena itulah semua orang mendengarnya dengan jelas. Kalian, ingat Lin Xiaoyu? Nama itu jatuh seperti batu ke air tenang. Ruangan membeku. Beberapa wajah langsung memucat. Ada yang spontan menoleh ke Zhao Lili. Ada yang menggenggam lengan kursi. Nafas terhenti serempak, seolah udara dirampas. Zhao Lili membelalak. Tidak mungkin. Itu, suara Chen Guowei tercekat. Staf lama. Yang meninggal karena kecelakaan kerja, lanjut Shen Yuran tenang. Setiap kata menusuk. Ia berjalan perlahan menyusuri ruangan, langkahnya bergema. Gadis yang kalian salahkan tanpa bukti. Yang idenya kalian curi. Yang kalian paksa lembur sendirian di gudang gelap. Zhao Lili mulai gemetar. Yang kalian biarkan tergeletak tanpa pertolongan, kata Shen Yuran akhirnya berhenti. Ia menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, hanya sesaat, Zhao Lili melihatnya. Bukan Shen Yuran, tapi Lin Xiaoyu. Tatapan yang dulu selalu menunduk, kini menatap lurus. Tidak memohon, tidak takut, hancur. Tidak mungkin, Zhao Lili berbisik. Shen Yuran kembali ke depan. Lin Xiaoyu mati malam itu, katanya pelan. Tapi keadilan belum. Suasana pecah. Zhao Lili berdiri tersentak. Kakinya goyah. Ia berjalan beberapa langkah, lalu jatuh berlutut di tengah ruangan. Tangisnya meledak. Aku salah, jeritnya. Aku cuma ikut arus. Semua orang melakukannya. Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu dia akan mati. Tangannya mencengkeram lantai. Maafkan aku, tolong, aku mohon. Beberapa staf menunduk. Wajah mereka pucat pasi. Ada yang berkeringat dingin. Ada yang mulai gemetar. Takut, bersalah, panik. Chen Guowei berdiri perlahan. Suaranya parau. Saya seharusnya menyelidiki. Saya yang bertanggung jawab. Shen Yuran menatap mereka semua. Tidak ada kepuasan di matanya. Hanya kelelahan yang dalam. Aku tidak datang untuk melihat kalian berlutut, katanya. Aku datang untuk memastikan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Ia mengangkat map. Semua bukti sudah diserahkan ke pihak berwenang. Perusahaan akan bertanggung jawab. Dan kalian akan menanggung konsekuensi sesuai hukum dan etika. Zhao Lili mendongak, air mata membasahi wajahnya. Kalau Lin Xiaoyu masih hidup, apa dia akan memaafkanku? Shen Yuran terdiam. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menjawab, suaranya lembut dan paling kejam. Lin Xiaoyu terlalu baik untuk membalas dendam. Ia menoleh pergi. Sayangnya, tambahnya tanpa menoleh kembali. Dia sudah mati. Keheningan jatuh seperti palu terakhir. Zhao Lili ambruk sepenuhnya. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Di luar gedung, sirene terdengar samar. Entah ambulans, entah mobil penyelidik. Shen Yuran berdiri di depan jendela lorong. Bayangan dirinya terpantul di kaca. Tinggi, tenang, utuh. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa ringan. Bukan karena balas dendam, tapi karena Lin Xiaoyu akhirnya didengar. Dan kisah ini akhirnya mencapai puncaknya. Pagi itu cerah. Cahaya matahari jatuh tepat di fasad gedung kantor lama. Gedung yang pernah menjadi penjara tak kasat mata bagi Lin Xiaoyu. Udara terasa ringan, seolah kota pun ikut bernapas lega setelah badai panjang. Shen Yuran berdiri di depan pintu putar kaca. Ia datang sendirian. Tidak ada pengawalan. Tidak ada asistennya. Tidak ada rapat. Hari ini bukan hari kerja. Hari ini adalah hari perpisahan. Di dalam, kantor itu berubah. Meja-meja telah berganti penghuni. Nama-nama lama menghilang dari struktur organisasi. Poster nilai perusahaan baru terpasang di dinding. Integritas, akuntabilitas, kemanusiaan. Kata-kata yang dulu terasa seperti lelucon, kini menjadi harga mati. Beberapa karyawan lama yang tersisa menunduk hormat saat Shen Yuran lewat.
Tatapan mereka penuh campuran kagum dan takut. Tidak ada lagi senyum licik. Tidak ada bisik-bisik. Hanya kesadaran. Ia berhenti di depan sebuah meja kosong di sudut ruangan, tempat Lin Xiaoyu dulu bekerja. Meja itu kini rapi, bersih, tanpa noda masa lalu. Tapi Shen Yuran masih bisa melihatnya dengan jelas. Gadis itu duduk menunduk, mengetik dengan hati-hati, menelan hinaan demi bertahan hidup. Shen Yuran meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Di dalamnya ada satu lembar kertas. Surat pengakuan resmi. Permintaan maaf tertulis dari perusahaan. Kompensasi untuk keluarga Lin Xiaoyu. Bukan untuk menebus segalanya, karena itu mustahil. Tapi cukup untuk mengatakan, kau tidak salah. Ia menutup map itu perlahan. Sudah selesai, gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak terbangun di tubuh ini, Shen Yuran benar-benar merasa selesai. Di ruang direksi sementara, Shen Haoran menunggunya. Kau tidak perlu datang sendiri, katanya. Aku perlu, jawab Shen Yuran singkat. Shen Haoran menatap adiknya lama. Kau tahu, sejak ini semua berakhir. Banyak pihak ingin bekerja sama denganmu. Mereka menyebutmu Ratu Es. Shen Yuran tersenyum tipis. Nama tidak penting. Kau akan mengambil alih lebih banyak bisnis keluarga. Shen Yuran berjalan ke jendela. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan hidup mereka masing-masing. Aku akan membangun sistem, katanya akhirnya. Bukan sekadar menguasai. Shen Haoran mengangguk pelan. Ia paham, ini bukan ambisi kosong. Ini tekad seseorang yang pernah diinjak, lalu berdiri kembali. Beberapa minggu kemudian, berita menyebar luas. Kasus kecelakaan kerja yang dulu ditutup akhirnya dibuka kembali. Regulasi baru diterapkan. Departemen Pengaduan Independen dibentuk. Nama Lin Xiaoyu disebut, bukan sebagai korban lemah, tapi sebagai simbol kegagalan sistem lama. Tidak ada sensasi, tidak ada drama berlebihan. Hanya kebenaran yang akhirnya berdiri di tempatnya. Malam itu, Shen Yuran berdiri di balkon apartemennya. Lampu kota menyala seperti lautan bintang. Angin malam menggerakkan tirai tipis. Ia memegang segelas teh hangat. Bukan anggur, bukan sampanye. Ia tidak merayakan kehancuran orang lain. Ia merayakan kelangsungan hidupnya sendiri. Dalam bayangan kaca, dua sosok seolah bertumpuk. Lin Xiaoyu, dengan senyum kecil dan mata lelah. Shen Yuran, dengan bahu tegak dan pandangan lurus. Dua kehidupan, satu jiwa. Aku akan hidup dengan baik, ucapnya pelan. Untuk kita. Tidak ada sumpah balas dendam lagi. Tidak ada kemarahan membara. Hanya tujuan. Beberapa bulan kemudian, Shen Yuran berdiri di sebuah forum bisnis besar. Kali ini, ia berbicara bukan tentang keuntungan, melainkan tentang tanggung jawab. Kekuasaan, katanya di hadapan ratusan hadirin, bukan hak untuk menindas. Kekuasaan adalah kewajiban untuk memastikan yang lemah tidak diinjak. Ruangan hening. Kata-kata itu tidak terdengar muluk. Karena semua orang tahu, wanita di hadapan mereka telah membayar harga untuk memahaminya. Saat acara selesai, seorang staf muda menghampirinya dengan gugup. Nona Shen, katanya lirih, terima kasih karena mendengarkan kami. Shen Yuran menatapnya, lalu mengangguk singkat. Itu sudah cukup. Di hari terakhirnya sebagai konsultan proyek itu, Shen Yuran kembali berdiri di depan gedung kantor lama. Kali ini, ia tidak masuk. Ia hanya menoleh sebentar, bukan untuk mengenang luka, tapi untuk memastikan ia tidak membawa apapun dari sana. Lalu ia berbalik, melangkah pergi, tanpa menoleh lagi. Dari gadis cupu yang tak terlihat, menjadi wanita berkuasa yang tak tergoyahkan. Bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk membuktikan satu hal sederhana. Hidup yang bermakna adalah kemenangan terbesar. Musim semi datang perlahan ke kota. Pohon-pohon di sepanjang jalan utama mulai menumbuhkan daun muda, hijau pucat dan rapuh. Seolah dunia ingin mengingatkan bahwa kehidupan selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Di pagi yang cerah itu,
Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung perkantoran yang dulu begitu akrab dan begitu menyakitkan. Shen Yuran turun tanpa terburu-buru. Gedung itu tampak lebih kecil dari yang ia ingat. Tidak lagi menjulang seperti monster yang menelannya bertahun-tahun lalu. Pintu kaca berkilau, tapi pantulannya kini hanya menunjukkan seorang wanita yang berdiri tegak, bahu lurus, tatapan tenang. Tidak ada rasa gentar, tidak ada dendam yang mendidih. Hanya jarak. Ia tidak masuk ke dalam. Tidak ada keperluan lagi. Semua urusan telah selesai, secara hukum, secara moral, dan secara batin. Sudah waktunya pergi, ucapnya pelan, entah kepada siapa. Saat mobil bergerak menjauh, Shen Yuran tidak menoleh. Karena masa lalu tidak lagi berhak mendapatkan pandangannya. Beberapa bulan kemudian, dunia bisnis mengenal satu nama dengan nada yang berbeda. Shen Yuran, bukan lagi putri keluarga Shen, bukan sekadar pewaris cantik yang muncul di halaman gosip. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, dingin dalam keputusan, namun adil. Ia membongkar sistem kerja yang busuk, membangun mekanisme perlindungan karyawan, dan menetapkan aturan nol toleransi terhadap penindasan internal. Beberapa orang menyebutnya kejam, yang lain menyebutnya penyelamat. Ia tidak peduli pada sebutan manapun. Di ruang kerjanya yang luas, Shen Yuran berdiri di depan jendela besar. Matahari sore menyinari meja kerjanya yang rapi. Di sudut meja, ada satu benda yang tak pernah ia singkirkan. Kartu identitas lama, sudah usang, bertuliskan nama Lin Xiaoyu. Tidak ada yang tahu mengapa ia menyimpannya. Bagi Shen Yuran, itu bukan simbol kelemahan. Itu adalah pengingat tentang betapa mudahnya seseorang dihancurkan oleh sistem yang kejam, tentang betapa sunyinya penderitaan yang tak pernah terdengar, dan tentang alasan mengapa ia memilih untuk tidak menjadi monster, meski ia memiliki kekuatan untuk itu. Suatu sore, Shen Yuran mengunjungi sebuah yayasan kecil, yayasan bantuan hukum bagi pekerja perempuan. Tidak ada wartawan, tidak ada pengumuman. Ia duduk di ruang sederhana, mendengarkan cerita-cerita yang terasa terlalu familiar, lembur paksa, pelecehan verbal, disalahkan atas kesalahan atasan. Di antara para wanita itu, ada seorang gadis muda yang duduk paling ujung. Bahunya sedikit membungkuk, tangannya memeluk tas lusuh. Shen Yuran memperhatikannya lama. Setelah sesi selesai, ia mendekat. "Kau tidak banyak bicara," kata Shen Yuran lembut. Gadis itu tersenyum kecil. "Saya belum berani." Shen Yuran mengangguk. Ia mengenali tatapan itu. Tatapan Lin Xiaoyu yang dulu. "Tidak apa-apa," katanya. "Berani bukan berarti tidak takut. Berani berarti tetap berdiri meski takut." Gadis itu menatapnya, mata sedikit berbinar. Untuk sesaat, Shen Yuran merasa seperti melihat bayangannya sendiri, yang dulu tak pernah mendapat tangan yang terulur. Kini, ia menjadi tangan itu. Malam hari, Shen Yuran kembali ke rumah keluarga Shen. Di balkon tinggi, angin berhembus lembut. Kota berkilau di bawah sana. Ia memejamkan mata. Tidak ada lagi suara gudang gelap. Tidak ada lagi tangga licin. Tidak ada lagi pintu yang tertutup. "Aku baik-baik saja sekarang," gumamnya, seolah berbicara pada seseorang yang telah lama pergi. Jika Lin Xiaoyu bisa melihatnya sekarang, mungkin gadis itu akan tersenyum, sedikit ragu, sedikit tak percaya, tapi lega. Karena hidup yang tak sempat ia jalani, akhirnya diteruskan. Dengan kepala tegak, dengan suara yang didengar, dengan makna, Shen Yuran membuka mata. Ia bukan lagi korban, bukan pula algojo. Ia adalah seorang wanita yang pernah hancur, lalu memilih untuk berdiri kembali, bukan demi balas dendam semata, tapi demi dunia yang lebih adil bagi mereka yang dulu tak punya suara. Dan di bawah langit malam yang tenang, sebuah kehidupan baru benar-benar dimulai.